Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ferry Irawan, Deputi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian. Yang saya hormati Bapak Ibu Senior Indef dan Founder Indef. Di sini ada Prof. Didi Rahbini, kemudian Prof. Didin, Pak Nawir, ya, Pak Fadil Hasan, Ibu Afiliani, dan Bapak Ibu semua Senior Indef yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang saya hormati Bapak Ibu jajaran Direksi Indef. Di sini ada Mbak Esya Rahbini, Mas Imad, dan Mas Eko. Yang saya hormati Bapak Ibu jajaran Direksi Transmedia. Yang saya hormati Bapak Wahyu Daniel, CEO CNBC Indonesia, Bapak Ibu narasumber yang hadir, dan yang saya banggakan para akademisi, pakar, praktisi ekonomi yang hadir dalam forum terhormat ini. Hadirin sekalian yang berbahagia, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita sudah diberikan rahmat dan kesehatan untuk bisa mengikuti Sarasehan 100 Ekonom Indonesia dalam keadaan sehat. Sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa berdiri di sini di depan para pemikir yang memberikan sumbangan pikiran terbaik bagi bangsa Indonesia sehingga kita bisa menjadikan ekonomi Indonesia menjadi lebih maju. Bapak Ibu yang saya hormati, saat ini memang kita berada di tengah pusaran ketidakpastian global. Ada konflik geopolitik, ada perang dagang, ada fluktuasi harga komoditas yang tantangannya memang nyata. Di sini perubahan itu harus kita hadapi, mau tidak mau dan suka tidak suka. Namun di tengah perubahan dan ketidakpastian global, saya yakin bahwa kita juga bisa mendapatkan peluang. Peluang itu adalah pertama transformasi digital, kemudian berkembangnya rantai pasok regional dan beberapa area yang kita bisa manfaatkan. Disinilah peran penting dari resiliensi ekonomi domestik. Resiliensi bukan hanya cara kita bertahan, tapi resiliensi adalah bagaimana kita bisa mampu beradaptasi di tengah ketidakpastian global ini dan tetap tumbuh walaupun kita dalam krisis maupun resesi. Ada 3 pilar. Yang pertama adalah penguatan ekonomi domestik. Pasar domestik yang kokoh menjadi fondasi utama bagi penguatan fundamental ekonomi. Yang kedua adalah kemandirian ekonomi nasional. Kemandirian ekonomi nasional sudah ditekankan oleh Presiden Prabowo mengenai bagaimana kita tidak tergantung pada pasar impor, ya. Kemudian bagaimana kita bisa mendapatkan kemandirian pangan, energi, dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah inovasi dan sumber daya manusia. Inovasi dan sumber daya manusia adalah faktor yang menjadi driver dari pertumbuhan ekonomi. Sehingga dalam menghadapi era digital, kualitas sumber daya manusia yang produktif dan inovatif adalah suatu keharusan. Kolaborasi itu adalah kunci sukses. Namun demikian, untuk membangun satu resiliensi ekonomi tidak bisa kita lakukan sendiri. Dibutuhkan sinergi, tidak hanya peran dari pemerintah, tetapi juga peran dari para pelaku usaha, akademisi, riset think tank, dan berbagai stakeholder terkait. Sinergi pemerintah dan ekonom, ya, akademisi menjadi bukti bahwa kita bisa berkontribusi untuk pembangunan ekonomi di Indonesia.
Kolaborasi antara pemerintah dan swasta juga kita butuhkan. Peran swasta sangat krusial dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi. Kolaborasi pemerintah pusat dan daerah juga tidak boleh dilupakan, karena pembangunan tidak boleh Jawa sentris, tetapi juga harus dilakukan di luar Jawa. Bersama Sarasehan ini, Indef dengan bangga meluncurkan buku 100 Ekonom Indonesia tahun 2025, di mana setiap artikel merupakan gagasan, pikiran, dan disertai data yang akurat serta analisis yang akurat, yang kemudian menerbitkan suatu policy rekomendasi yang menjadi kompas bagi dan reference bagi para policy makers. Kehadiran buku ini tidak hanya menjadi dokumentasi pemikiran, melainkan juga sebagai rujukan yang diharapkan dan mampu menjembatani kajian akademis dengan kebutuhan praktisi untuk pembangunan bangsa. Hadirin yang saya hormati, Sarasehan ini sudah berlangsung 10 tahun, tidak kita sadari. Tidak hanya menjadi Sarasehan ajang dialog, diskusi antara praktisi, akademisi, tetapi juga policy makers. Sarasehan menjadi bukti nyata bahwa policy makers, pelaku usaha, maupun akademisi serta praktisi bisa bersinergi bersama untuk memberikan pemikiran-pemikiran demi kepentingan bangsa. Kita semua tahu bahwa perjalanan menuju ekonomi yang tangguh dan mandiri tidaklah mudah. Namun dengan semangat kolaborasi dan inovasi, saya yakin kita bisa mewujudkan perekonomian yang kokoh, berdaulat, memberikan kesejahteraan kepada seluruh rakyat Indonesia. Mari kita jadikan forum ini menghasilkan ide-ide yang berlian dan langkah-langkah konkret. Sebelum saya tutup, saya izinkan saya untuk membacakan pantun, mohon diberikan cakep ya. Beli kain di pasar raya, pulang bawa banyak motif. Ekonomi domestik haruslah berjaya agar tidak tergerus oleh badai global yang aktif. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bersarasehan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.